Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim. Amma ba'du. Puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, biidznillah qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, insyaallah zahir dan batin. Dan alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan waktu luang dan kesempatan oleh Allah. Mudah-mudahan kita selalu mensyukuri atas nikmat karunia yang Allah berikan, nikmat umur, nikmat kesehatan, waktu luang dan kesempatan, serta keistiqomahan hati untuk menjalankan ibadah. Mudah-mudahan kita berharap seluruh amal ibadah yang kita lakukan semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu pengurus Masjid Agung Nurul Iman rahimakumullah, bapak ibu tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh agama, kaum muslimin hadirin rahimakumullah. Mengisi waktu kita menjelang kita sholat, kajian kita berlandaskan kepada Al-Quran, surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 20, bicara masalah yang berkenaan dengan, alhamdulillah Allah izinkan kita sekarang sampai di bulan Muharram yang sering kita kenal dengan masalah hijrah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dasarnya hijrah tersebut adalah iman. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Jadi iman adalah sebagai dasar utama, bukan hanya hijrah. Apapun yang kita laksanakan, yang kita lakukan, itu standarisasinya adalah iman. Kalau iman sudah kuat, iman sudah mantap, insyaallah tidak akan goyah. Makanya lebih kurang 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah sebelum hijrah itu adalah masalah iman, akidah, tauhid. Bagaimana agar kokoh iman tersebut? Di mana saja kita berada, apapun saja profesi kita, iman jangan sampai tanggal, jangan sampai goyah. Karena iman itu adalah mahal. Hadirin kaum muslimin, alladzina amanu wa hajaru, berhijrah. Makna yang bisa kita tangkap, pindah bisa. Dari rumah ke masjid kita pindah hijrah, iya.
nanti dari masjid pulang lagi pindah, hijrah iya, ke tempat kita kerja pindah, hijrah iya. Hakikat hijrah itu dalam Islam, al-hajaru man hajara manahallahu anhu, meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Laya doyo yang dilarang di Allah tinggal. Itu hakikat hijrah itu. Kadang anak-anak muda kan sering di hijrah yuk gitu kan. Tapi maksiat jalan juga, itu tidak boleh. Jadi meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu jelas kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Selama ini mungkin kita jarang sholat, lengkapi sholat kita, hijrah, pindah kepada yang lebih baik. 5 waktu sehari semalam. Ya, selama ini kita sudah sholat, tingkatkan lagi hijrah berjamaah. Masjid pertama kali dibangun oleh Rasul tak kalah hijrah itu adalah masjid. Tujuannya apa? Itu adalah ibadah. Kenapa enggak rumah? Kenapa enggak mall, sumber ekonomi? Kenapa enggak pasar? Atau rumah tempat kediaman, keamanan anak dan istri? Ternyata adalah masjid. Masjid itu sumber segala-galanya. Ada pengkaderan, ada pendidikan, ada ekonomi umat. Lihat Masjid Nabawi itu kan, bahkan strategi pengaturan perang saja itu di masjid itu. Di masjid. Makanya sholat berjamaah. Makanya Rasul menyampaikan sholatul jamaah afdol. Pak, kami sudah sholat Pak, tapi sorang-sorang. Kalau umat dulu sorang-sorang sholat ya wajar, umur panjang-panjang. 1000 tahun. 1000 kurang 50, 950 tahun. Sekarang kita umat akhir zaman umur pendek, salat seorang-seorang ya rugi. Maka Allah berikan nilai kelipatan untuk meningkatkan amal soleh kita itu di sisi Allah. Apa contohnya? Salat berjamaah, tidak perlu jauh-jauh. Salatul jamaah afdol. Salat jamaah itu lebih utama, lebih afdol dibandingkan dengan salat sendirian. Kejar jamaah itu, tinggal dulu sebentar karajo itu dulu, tinggal dulu kegiatan tuh. Kan tidak lama kita salat, nanti baliklah lagi salat. Bahkan ada di dalam Al-Quran Allah menjelaskan terlepas dari perbedaan. Perbedaan itu tidak perlu kita peruncing. Aqimus sholah, dirikan sholat, perintah, fil amar itu. Wa'atuz zakah, tunaikan zakat, perintah. Warka'u ma'rakin, rukuklah engkau, rukuklah kamu, kata Allah, bersama orang-orang yang rukuk. Di mana orang yang rukuk bersama itu? Di masjid, di musola, sholat berjamaah. Jadi utamakan sholat berjamaah. Kalau kita sudah sholat berjamaah lagi, itu hijrah kepada yang lebih baik. Bahkan ada sahabat, ya Rasulullah, saya udah tua, terus buta. Jadi tidak ada orang kaum bimbing ke rumah masjid, ya Rasulullah. Apakah para luju sholat ke masjid berjamaah ya Rasul? Kata Rasul, apakah engkau mendengar suara azan? Dengar ya Rasulullah, sami'tu ya Rasulullah. Kalau dengar, fajibu, datang. Orang gaib, latuo, buta, ndak ada yang kami mimpiang ke rumah saji itu. Tak dengar suara azan, datang salat berjamaah. Iko badan gadang, kue sehat loleh. Lah tak dengar suara azan, ndak yo datang ke masjid. Apalagi kalau ndak salat. Itu kan sangat membahayakan sekali terhadap diri kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi iman dasarnya untuk hijrah tersebut. Kemudian wajahadu,
Jihad di sini maknanya bisa bersungguh-sungguh, tidak harus mengangkat senjata. Kalau dalam kondisi negara itu aman, bersungguh-sungguh dalam iman, bersungguh-sungguh dalam berjuang, dalam berhijrah itu fi sabilillah, pada jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harato. Kalau jauh rumah awak, pakai kendaraan, datang ke masjid, pakai mobil, pakai motor, kan nanti itu akan dihisab, akan nanti ditanyai di sisi Allah dengan diri dan harta. Kalau itu kita lakukan, apa kata Allah? A'zamu darajatan indallah, itu adalah lebih tinggi, lebih utama, lebih hebat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Hadirin, kalau ingin menang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pelihara iman, hijrah kepada kebaikan, kemudian berjihad pada jalan Allah dengan diri dan harta. Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita, insya Allah. Mudah-mudahan tahun yang akan datang ini Allah memberikan ridho kepada kita, hidup dunia dan akhirat. Al-afu minkum ilal liqa fastabiqul khairat, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.